Baik, sidang kita dimulai. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami akan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadap terdakwa. Petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum di persidangan. Saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sidang sedang dilanjutkan. Masih memeriksa beberapa saksi yang ada juga pada penuntut umum. Kami persilakan saudara di sebelah penasihat. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang akan diperiksa pada hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Majelis. Hari ini sedianya kami memanggil 7 saksi, berikut 1 orang saksi yang sebelumnya tidak hadir. Namun kemudian yang hari ini hadir ada. Silakan. Kepada petugas diminta menghadirkan saksi Clara Mauren, kemudian saksi Wawan Hermawan, kemudian saksi Diana Tagalung, kemudian saksi Manaka Manurung, Joyo Winoto dan Saan Mustafa. Baik, ada 6 saksi yang dihadirkan hari ini oleh penuntut umum. Kami cek masing-masing identitasnya dulu. Pertama, Ibu Clara Mauren, Bu ya. Lahir di Jakarta 30 Agustus 1982. 3 Agustus 1982. Perempuan, bangsa Indonesia, alamat tempat tinggal Komplek BTN Taman Kenari, Blok C1, nomor 1, Cimapar, Tanah Baru, Kabupaten Bogor ya. Kemudian kantor mantan karyawan PT Anugerah Nusantara, Gedung Permen, Jalan Warung Buncit, nomor 27, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan mantan manajer marketing PT Anugerah Nusantara. Nah, dengan terdakwa saudara kenal? Tidak ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah? Tidak. Ibu Diana Tagalung, Ibu ya. Lahir di Jakarta 3 November 1968. Perempuan, bangsa Indonesia, alamat Taman Bendungan Jatiluhur 7, Garing 22A, Jakarta Pusat. Agama Kristen, pekerjaan banquet sales manager Hotel Sultan. Dengan terdakwa kenal? Tidak ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah. Berikut saksi Bapak Saan Mustafa. Lahir di Karawang 5 Juli 1968. Laki-laki, bangsa Indonesia, alamat tempat tinggal di Komplek DPR Kalibata, Blok B1, nomor 131, Jakarta Selatan. Kantor Gedung Nusantara 1, lantai 9, Jakarta. Lantai 9 Jakarta ya. Ya? Lantai 21 sekarang. Agama Islam, pekerjaan anggota DPR RI. Dengan terdakwa kenal? Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah?
Berikut Wawan Hernawan, lahir di Kuningan 1 Maret 1969, laki-laki, bangsa Indonesia. Alamat Jalan Buku di Kerama, Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Benar semua ini? Agama Islam, kerja selalu manajer Hotel Sultan Jakarta. Dengan terdakwa kenal? Tidak ada hubungan, baik keluarga, pertalian darah, kena perkawinan. Berikut Managam Manurung, lahir di Prapat 15 Oktober 1953, laki-laki, bangsa Indonesia. Tempat tinggal Jalan Agung Perkasa, Blok C8, nomor 2, Sunter, Jakarta Utara. Benar semua? Agama Kristen Protestan, pekerjaan Sestama BPN RI. Sekarang pensiun ya. Ini waktu diperiksa kali ya. Baik. Dengan terdakwa kenal? Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah. Satu lagi. Baik. Saksi berikutnya Haji Joyo Winoto. Bapak? Itu Haji ya? Iya. Bapak lahir Mojokerto 16 November 1961, laki-laki, bangsa Indonesia. Tempat tinggal Jalan PAM 1 nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, agama Islam. Bekerja mantan kepala BPN RI. Benar? Dengan terdakwa kenal? Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah. Ya. Jadi saudara-saudara ini jadi saksi dihadapkan oleh penuntut umum. Sebelum memberikan keterangan, maka bersumpah atau berjanji dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan bagi yang beragama Islam, silakan maju. Ikuti apa yang saya ucapkan. Diikuti Pak ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Berikut yang Kristen, maju. Dua-dua Protestan Pak ya? Dua-dua Ibu juga ya? Dua. Saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Seperti biasa akan saya tanyakan dulu kepada penuntut umum. Ini saksinya mau diperiksa sekaligus atau mau dibagi, bagaimana? Izin majelis kalau diperkenankan kita bagi dalam 2 sesi. Yang pertama ada Clara, Wawan, dan Diana. Baru berikutnya saksi-saksi yang lain. Terima kasih majelis. Ya, kami sampaikan kepada penasihat hukum dan terdakwa. Penuntut umum menawarkan ini pemeriksaan dibagi 2. Bapak Ketua, jadi setelah kami baca berkasnya Bapak Ketua, kami mohon Bapak Ketua untuk memberikan waktu untuk saudara Clara Morin diperiksa sendiri karena terkait dengan anugerah. Lalu untuk Bapak Joyo Winoto dan Pak Managam Manurung karena ini menyangkut BPN sama, jadi kami minta diperiksa berdua. Setelah itu Diana Hutagalung dan Wawan Hernawan karena ini menyangkut Hotel Sultan saja, jadi kami periksa yang ketiga.
Dan juga kami minta untuk Pak San Mustafa diperiksa sendiri Bapak Ketua. Jadi pembagiannya begitu, karena kami khawatir kalau digabung kita bertanya yang lain hanya dengar atau tidak mengerti apa-apa Bapak Ketua. Mohon izin. Baik, kalau ya. Baik, tidak apa-apa. Kalau gitu kami periksa dulu Ibu Clara Mauren, karena ini juga sudah pengunduran beberapa kali. Lalu saksi yang lain kami persilakan untuk menunggu di ruang tunggu, nanti akan dipanggil. Silakan. Baik, saudara saksi Clara Mauren ya, saudara tempoh hari sebetulnya dijadwalkan untuk pemeriksaan sidang-sidang yang lalu, tapi belum bisa hadir dan hadir pada hari ini ya. Itu tadi saudara sudah disumpah, sumpah itu melekat pemeriksaan sekarang, terangkan yang benar apa yang saudara ketahui berkaitan dengan perkaranya terdakwa Anas Urbaningrum ya. Kami persilakan dimulai dari penuntut umum. Majelis, saudara saksi Clara Mauren, hari ini saudara diminta keterangan sebagai saksi dengan terdakwa saudara Anas Urbaningrum. Saudara saksi, apakah sebelum memberi keterangan di sini, hadir di sini, apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi? Pernah. Apakah dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan? Iya. Apakah saudara setiap kali dibuatkan berita acara pemeriksaan, saudara memarap tiap halaman dan di halaman terakhir menandatangani? Iya. Apakah dalam memberikan keterangan di depan penyidik, saudara merasa ditekan, baik fisik, mental? Tidak. Dari keterangan yang sudah saudara berikan di depan penyidik adalah keterangan yang benar dari saudara sendiri. Kemudian, terima kasih. Saya lanjutkan. Maka saudara Clara Mauren, coba saudara jelaskan riwayat saudara bekerja sebagai manajer marketing di PT Anugerah Nusantara. Kapan saudara mulai bergabung dengan Anugerah Nusantara? Saya mulai masuk di akhir 2008 di Anugerah Nusantara ya. Kemudian maksudnya pada saat saudara bergabung pertama, saudara menjabat sebagai apa? Kemudian utamanya pertama kali saya masuk sebagai tim marketing di sana, atasan langsung saya itu Ibu Minggu Rosalina. Pada tahun 2009 pertengahan saya baru menjabat sebagai project manager di situ. Kapan saudara terakhir bekerja di Anugerah Nusantara? Tahun 2012. 2012. Pada saat saudara pertama kali bergabung, itu kantornya sudah di Permai Group atau masih di Gaya Citra Sapi? Syafi'i. Di Sapi. Iya. Itu kantornya masih di Masih di tempat. Iya. Saudara bergabung pada saat kantor masih di Tebet, di Jalan Gaya Cisapi. Apakah pada saat itu saudara pernah melihat terdakwa berkantor di sana, Mas Anas Urbaningrum? Kalau beliau berkantor di sana saya tidak pernah lihat. Tidak pernah melihat. Iya. Sepengetahuan saudara, yang menjadi pimpinan Anugerah Group siapa sebenarnya? Pak Nazarudin. Saudara tidak pernah melihat terdakwa Anas Urbaningrum? Kalau sebagai pimpinan tidak pernah. Yang pernah saudara lihat sebagai apa? Beliau hanya pernah datang beberapa kali ke kantor di Tebet aja. Jadi pada saat berkantor di Tebet, terdakwa Anas Urbaningrum pernah datang di sana. Iya. Maksudnya Anas Urbaningrum itu apakah coba diperhatikan dengan saksikan apakah beliau yang sekarang duduk di sana? Iya. Yakin ya? Iya.
Saya ingat saudara berapa kali hadir di sana? Atau saya ketemu langsung, maksudnya melihat langsung pada saat buka puasa aja, Pak. Iya. Tapi tahu kalau beliau pernah beberapa kali di sana? Iya. Apakah di kantor sana itu ada parkir khusus untuk Nazarudin sama Pak Anas Urban itu? Nggak ada sih, soalnya di sana kan parkirnya kecil. Oh, kecil. Iya. Kalau yang di Permai Group, di gedung Permai? Sama nggak ada juga, Pak. Sebagai marketing, sebenarnya tugas-tugas saudara apa? Di staf marketing waktu atasan saudara Window Rusalama. Ya, saya banyak mencari barang-barang untuk keperluan proyek, Pak. Iya. Apakah juga ikut berusaha untuk mendapatkan proyek-proyek itu untuk dikerjakan oleh Anugerah Nusantara? Nggak ada. Sepengetahuan saudara, Anugerah Nusantara itu sebuah perusahaan dengan banyak, dia menjadi satu grup yang kemudian dikenal Permai Group, atau hanya satu? Sebenarnya Anugerah Nusantara itu satu perusahaan, Pak. Jadi karena di dalam Anugerah Nusantara itu sering banyak menggunakan PT-PT lain, jadi media membahasakannya dengan grup. Jadi sebenarnya tidak ada Anugerah Group. PT-PT lain yang saudara maksudkan itu PT apa saja yang saudara tahu? Ya banyak sih, Pak, nggak hafal saya. Tolong sebutkan. Kalau PT-nya Pak Nazar langsung ya Pasifik, Putra Metropolitan, Exartech, Mega Niaga, terus Anugerah Nusantara. Nah, kalau selain itu banyak yang pinjaman seperti Alvindo, terus Noradindo. Perusahaan Anugerah Group atau yang kantor di Permai, gedung Permai yang juga dikenal Grup Permai, itu sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa yang saudara tahu? Kontraktor, Pak. Kontraktor. Ya. Kontraktor untuk pekerjaan apa? Pengadaan barang dan jasa. Itu untuk proyek-proyek pemerintah atau proyek-proyek swasta yang saudara tahu? Pemerintah. Proyek pemerintah. Ya. Saudara saksi, saudara tadi menyebutkan pada awal bergabung sebagai staf marketing, kemudian menjadi dirut, disebutkan itu salah satu dirut. Dirut apa? Direktur utama, Pak. Iya, Pasifik Putra Metropolitan. Pasifik Putra Metropolitan. Pertanyaan saya, coba saudara jelaskan, ketika saudara menjadi dirut itu saudara dipakai namanya atau memang saudara berperan sebagai dirut yang sesungguhnya? Saya hanya dipakai namanya di situ, Pak, karena Pak Nazar langsung memerintahkan saya untuk masuk menjadi direktur utama di PT Pasifik Putra Metropolitan. Jadi saudara hanya dipakai namanya saja? Iya, Pak. Apakah saudara juga menandatangani akta-akta perusahaan? Kalau secara legalitas dia saya menandatangani. Iya. Apakah model yang seperti saudara itu, maksud saya bahwa namanya dipakai sebagai dirut, itu juga saudara jumpai untuk perusahaan-perusahaan lain yang di Permai Group? Kalau untuk perusahaan pribadi milik Pak Nazar seperti yang saya sebutkan seperti Exartech, Mega Niaga, polanya sama, Pak. Kecuali yang pinjaman itu direkturnya dari kebun siri semua, Pak. Saudara saksi, apakah di Permai Group itu ada yang namanya Neneng Sriwahyuni? Iya. Nah, Neneng Sriwahyuni disebut sebagai apa yang saudara kenal, saudara tahu? Beliau yang memegang keuangan. Yang memegang Keuangan di sana. Maksudnya memegang keuangan itu bagaimana? Ya, untuk klub itu yang bersinggungan langsung kan Ibu Yulianis ya. Jadi seperti Bu Yulianis itu yang melaporkan langsung ke Bu Neneng Sriwahyuni. Apakah saudara mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan keuangan di Anugerah itu, misalnya siapa yang mengeluarkan prosedurnya itu antara Neneng, Yulianis, kemudian Nazarudin, Windu, itu yang saudara tahu, bisa jelaskan? Kalau untuk prosedur pengeluaran uang ini kan
pengajuan dari marketing ya Pak ya. Biasanya pengajuan kebutuhan tuh bisa perintah langsung dari Pak Nazar atau dari Bu Rosa yang mengajukan kebutuhan. Jadi nanti Bu Rosa mengajukan langsung ke Pak Nazar, baru nanti prosesnya dari Bu Rosa itu memberitahukan ke staf marketing untuk membuat pengajuan apa, nanti diketahui oleh Rosa, baru masuk di keuangan. Nah, masuk di keuangan itu nanti masuk ke bagian stafnya Bu Yulianis untuk diperiksa. Itu tanda terima untuk pengajuan. Setelah itu Bu Yulianis periksa, Bu Yulianis langsung mengajukan ke Bu Neneng. Dari Bu Neneng itu langsung nanti ACC langsung Pak Nazar. Dari ACC Pak Nazar baru uang itu bisa keluar. Kalau pada saat itu Neneng misalnya tidak ada di tempat, itu ACC-nya dari siapa? Ada telepon khusus Pak. Ada telepon khusus. Ya, jadi semua bisa via telepon. Oh, jadi dengan telepon bisa dikeluarkan. Iya, kalau bisa. Tidak ada. Iya, itu untuk kasus urgensi sih Pak. Oh, untuk yang urgent. Iya. Tadi saudara pernah menjelaskan bahwa terdakwa ini pernah hadir di Permai Group ketika di KPI di Tebet. Kalau di Permai Group, apa terdakwa pernah hadir juga? Saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Apakah pada saat di KPI itu saudara pernah melihat Ibu Atia Laila? Nggak pernah. Coba diingat-ingat dulu. Nggak pernah lihat Pak. Oh, tidak pernah. Iya. Saudara tak kenal Ibu Atia Laila? Cuma lihat di TV Pak. Melihat di TV. Iya. Saudara saksi terkait dengan pekerjaan saudara sebagai marketing, apakah saudara pernah mengeluarkan, meminta bon misalnya, permintaan untuk keperluan marketing, uang, dan diproses sebagaimana saudara sampaikan tadi? Iya. Pernah? Iya. Untuk apa saja itu yang saudara pernah lakukan? Ya, biasanya untuk keperluan proyek sih Pak. Lebih ke sana, untuk pembelian barang di proyek itu. Proyek apa yang pernah, yang ingat, yang saudara ingat? Yang proyek yang saya udah pernah tangani Pak. Oh, apa misalnya yang Ada kayak di Universitas Udayana. Udayana. Iya. Ada universitas yang lain lagi? Ada. Mana? Undrang. Unra. Lagi ada UNM. UMM. Ada Ada lagi di Serang, Banten. Serang, Banten. Iya. Kemudian ada lagi. ITS. Oh, oke. Saudara saksi, apakah saudara pernah mengenal yang disebut dengan fee proyek? Coba tolong saudara jelaskan. Iya, kalau untuk fee proyek itu, kalau di setiap proyek kalau ada pekerjaan itu sudah selesai, biasanya dihitung fee proyeknya Pak. Tapi semuanya ya pengajuan dari marketing, pengetahuan Bu Rosa, semuanya ACC dari Pak Nazar semua. Sebenarnya fee proyek biasanya yang dipergunakan Sekitar 3-5%. 3 sampai 5. Iya. 3 sampai 5 atau 18%. Kalau 18% itu biasanya untuk bukan proyek pengadaan. Fee proyek ini maksudnya untuk ke pegawai negerinya Pak, bukan untuk masuk ke uangnya Nazar. Jadi kalau untuk yang 18% yang Bapak maksud itu biasanya fisik, fee proyek untuk fisik 18 sampai 22%. Iya. Itu beda lagi kasusnya. Fee proyek yang untuk fisik. Pekerjaan fisik untuk yang pembangunan. Apakah itu yang dimaksudkan misalnya untuk proyek Wisma Atlet gitu? Iya, seperti itu. Ada yang lain selain Wisma Atlet? Ya, banyak pembangunan sih Pak. Di universitas juga banyak proyek-proyek kita yang untuk fisik-fisik. Kalau terkait dengan Hambalang, saudara tahu? Kalau Hambalang itu nggak ada masuk di UNER, di mana, di Permai Group sih Pak. Yang Wisma Atlet yang masuk di Permai Group. Apakah Permai Group pernah mengeluarkan uang untuk mendapatkan proyek Hambalang yang akhirnya tidak dikerjakan oleh Permai Group? Itu saya cuma dengar di rapat ya Pak, karena kan yang bertanggung jawab itu Bu Rosa langsung. Yang saudara dengar apa dari Bu Rosa? Memang Pak Nazar itu ada mengeluarkan uang untuk Menpora. Nah itu ternyata kan proyeknya tidak keluar semua, yang keluar hanya
Wisma Atlet itu aja. Berapa kira yang saudara dengar? Apakah disebutkan keluar uang berapa? Pernah keluar? Sekitar 20 M-an, tapi yang baru kembali 10 M. Oh, kembali. Ada yang kembali 10 M. Kembali. Saudara ingat siapa yang membalikan? Katanya dalam rapat itu dijelaskan? Nggak jelas namanya sih Pak, karena laporan Ibu Rosa langsung ke Pak Nazar. Saudara saksi, terkait dengan pengelolaan uang yang saudara jelaskan di depan tadi, apakah saudara mengetahui kalau di Permai Group itu ada beberapa brankas untuk menyimpan PV proyek itu? Kalau lihat brankas, iya, tapi isi brankas itu untuk apa aja saya nggak tahu. Oh, ada berapa brankas yang saudara tahu? 3 kayak. 3. Iya. Sepengetahuan saudara itu untuk menyimpan apa? Simpan uang, cuman uang apa aja saya nggak tahu Pak. Apakah PV proyek itu masuk di situ? Termasuk nyimpan apa itu? Misalnya cek, hasil pembayaran di proyek itu. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya. Oke, saya lanjutkan saudara saksi. Sepengetahuan saudara, sebenarnya hubungannya apa antara Nasaruddin dengan Mas Anas Urbaningrum itu di Permai Group itu yang saudara tahu? Kalau hubungan secara detail saya tidak tahu hubungan mereka apa Pak. Yang saudara tahu saja, tidak usah detail. Saya nggak tahu, nanti saya salah lagi Pak. Sepengetahuan saudara. Mungkin teman di DPR kali Pak. Oh, teman di DPR. Iya. Saudara tidak pernah bertanya, Pak dulu pernah hadir nih ketika di SAPI kantornya? Nggak pernah Pak. Tidak pernah. Iya. Oke, saudara saksi, saya lanjutkan pertanyaannya. Apa yang saudara tahu terkait dengan pembelian sebuah mobil Toyota Harrier untuk terdakwa Anas Urbaningrum? Saudara pernah menjelaskan di dalam BAP nomor 13. Yang saudara tahu, saudara bisa jelaskan kepada kami di persidangan ini sebagaimana terang saudara di dalam BAP? Iya, kalau untuk pembelian mobil Harrier itu kan ternyata menggunakan cek dari Pasifik Pak. Jadi sebelum saya dipanggil KPK, waktu itu Pak Nazar memang pernah memanggil saya di Makobrimob yang menjelaskan kalau ada cek saya yang terkait dengan Pak Anas. Jadi waktu itu Pak Nazar langsung yang mengarahkan saya untuk mengatakan kalau cek itu dari Hambalang, karena tapi saya tidak tahu sumber cek itu dari mana. Karena sebenarnya kalau kami direktur-direktur yang digunakan oleh Pak Nazar itu cek-cek kosong itu langsung ditandatangan sebelum digunakan. Jadi sebelum digunakan ceknya kami sudah tanda tangan full di buku cek itu. Jadi kegunaan dari cek itu kami tidak tahu. Jadi saya baru tahu pas pada saat di Makobrimob dan pada saat saya diperiksa oleh pihak KPK kalau ternyata cek saya terkait untuk pembelian mobil Harrier. Maksud saudara cek saya terkait dengan pembelian, apakah maksudnya saudara menandatangani cek itu? Iya, saya tanda tangan karena saya tanda tangan buku itu dalam kondisi kosong baru digunakan oleh pihak keuangan karena yang pegang buku cek itu di keuangan semua. Oh, jadi cek-cek itu saudara awalnya sudah Tanda tangan semua Pak. Iya. Tentang penggunaannya, nominalnya, Iya. itu saudara tidak tahu? Tidak tahu. Jadi itu kalau tanda tangan saya, tapi kalau tulisan di cek itu bukan tulisan saya. Apakah memang prosedurnya biasa begitu? Jadi tanda tangan dulu, nanti tinggal mengisi. Iya, betul. Kalau di dalam BAP saudara nomor 14 itu jelas sekali terkait dengan pembayaran 520 juta yang dikeluarkan untuk oleh PT Pasifik Putra Metropolitan. Ya. Di situ saudara menjawab yang saya bacakan. Saya tidak tahu pembelian Toyota Harrier pada tahun 2009 untuk Anas Urbaningrum yang membayarnya dengan menggunakan cek 520 juta yang dikeluarkan PT Pasifik Putra Metropolitan. Namun dari pemberitahuan Nasaruddin pada bulan September 2017, saya baru tahu bahwa pembayaran Harrier diantaranya dibayar dengan cek yang saya tanda tangani atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan. Iya betul Pak.
Namun perlu saya sampaikan bahwa setelah pembukaan rekening di Bank Mandiri atas nama PT PPM Pasifik Putra Metro Bintang, saya diminta saudara Neneng Tua ini untuk menandatangani satu buku cek di ruang kerja saya. Saya hanya diminta menandatangani saja tanpa tahu tujuan, jumlah dana, dan tanggal pengeluaran cek tersebut. Buku cek tersebut selanjutnya disimpan oleh saudara Neneng. Iya, ya. Betul, Pak. Saudara saksi, ini kan uang ini kan besar nih. Uang itu kan 500 juta lebih. Iya. Apakah memang saudara terbiasa itu mengeluarkan uang banyak dan saudara tidak tahu jumlahnya, nyatakan saja itu? Iya, biasa seperti itu. Biasa seperti Iya, nanti paling orang keuangan tinggal bilang nanti ada bank yang konfirmasi. Seperti itu. Bank pasti konfirmasi kan kalau untuk penarikan uang. Saudara saksi, apakah saudara pernah mengikuti rapat yang membahas tentang pembelian mobil Harrier ini? Di rapat di Anugerah Group ini. Kalau pada saat untuk beli di tahun 2009 itu nggak ada, Pak. Saya nggak pernah ikut. Tidak pernah. Iya. Atau mungkin saudara ikut tetapi Nggak, mungkin ikut tapi nggak karena kan kalau pengajuan mobil itu biasanya Bu Yuli langsung dengan Pak Nazar. Jadi dalam BAP saudara nomor 17 itu, saudara atas pertanyaan penyidik, saudara menjawab demikian. Dapat saya jelaskan bahwa setiap pembelian penggantian mobil memang dibicarakan dalam rapat oleh Iya. Pak Nazarudin. Pada tahun 2009 ada rapat